yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, yang Allah beri nikmat. Yang kemudian Allah tegaskan siapa yang dimaksud dengan mereka yang Allah beri nikmat, di mana kita meminta kepada Allah agar Allah memberi petunjuk jalan kepada kita untuk berada di jalan mereka. Itu dijelaskan Allah Ta'ala di dalam surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 69. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Di surah Al-Fatihah kita minta diberi petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Di sini orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Kalau di sana tidak disebutkan siapa mereka, di sini disebutkan minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Kalau di Al-Fatihah itu nikmat apa saja? Nikmat hidup, nikmat. Kesehatan, nikmat. Semua fisik kita itu nikmat. Nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat keluarga, nikmat anak, nikmat istri, nikmat suami. Itu nikmat semuanya. Kekayaan, nikmat. Apakah kita minta diberi petunjuk jalan orang-orang yang Allah beri nikmat itu nikmat harta? Di dalam surah An-Nisa ini ditegaskan, maksudnya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sementara nabi, syuhada, siddiqin, salihin itu ya ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang derajatnya tinggi sekali di dunia, ada yang rendah. Dan seterusnya macam-macam. Sehingga ya berarti yang dimaksudkan adalah nikmat iman, Islam dan hidayah. Nah, ini yang kita minta setiap saat. Nah, karena ini merupakan nikmat tertinggi dan nikmat itu wajib kita syukuri, maka kita wajib lebih memfokuskan, lebih memprioritaskan syukur kita itu kepada nikmat ini. Mensyukuri nikmat apapun itu diantaranya adalah pertama dengan menyadari dan mengetahui nikmat itu, bahwa itu nikmat dari Allah. Dan pengetahuan kita terhadap nikmat bahwa itu dari Allah, itu meliputi level nikmat. Kita akui nikmat dari Allah Ta'ala, tapi nikmat yang seperti apa? Jadi kita akui ini nikmat dari Allah dan ini nikmat tertinggi. Karena beda seseorang yang mengakui nikmat biasa saja dengan nikmat yang luar biasa. Meskipun seseorang itu menyadari dan mengakui suatu nikmat, tapi dia tidak menyadari dan mengakui nikmat itu sesuai dengan levelnya. Nikmat besar sekali tapi hanya diakui kecil saja. Nikmat tinggi sekali tapi diakui rendah saja. Dia syukur, tapi syukurnya mungkin ibaratnya nikmat itu nilainya 100%, yang dia akui dan sadari dan syukuri hanya 10%. Berarti dia hanya mensyukuri 10% nikmat, 90%-nya dia kufuri, karena lawan syukur itu kufur. Sehingga kalau kita mensyukuri nikmat iman, maka sekaligus ini nikmat yang wajib kita syukuri,
Kita syukuri dengan kesadaran level dan tingkat nikmat itu sebagai nikmat tertinggi, karena itu akan menentukan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat. Jadi pertama diantaranya adalah menyadari dan mengakui nikmat itu. Berikut kesadaran akan levelnya, akan tingkatnya, akan besarannya. Yang kedua di antara yang sangat penting dalam kita mensyukuri nikmat, dalam konteks ini adalah nikmat iman, itu adalah menjaga, merawat. Sebagai contoh misalnya kita diberi nikmat fisik, badan kita sehat. Terus dicoret-coret, dirusak, ditato, dilukai. Oh jangan, nggak boleh itu. Enggak, ini kan badan-badan saya, siapa bilang? Itu titipan Allah. Gimana kalau kamu misalnya ngasih sesuatu kepada seseorang, anggaplah memberi uang 1 juta. Kepada orang yang dia sangat membutuhkannya. Di depan kita dia nyopet uang itu. Atau bolongin uang itu. Gimana kira-kira? Jadi seperti itu kufur. Nah, kita diberi nikmat iman, nikmat tertinggi itu pertama bagaimana kesadaran kita akan nikmat itu. Dan bagaimana cara kita, apa yang kita lakukan selama ini untuk menjaga, melindungi, dan membentengi nikmat tertinggi itu. Sejauh mana kesadaran kita akan berbagai potensi bahaya yang mengancam kemurnian akidah dan iman kita dalam kehidupan saat ini, dalam berbagai bentuknya. Kalau kita diberi nikmat harta, kita simpan harta itu di rumah kita, kita tahu Masya Allah, kanan, kiri, depan, belakang, sewaktu-waktu ngambil harta kita. Mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana kita nggak tidur. Jaga harta itu. Yang ngancam keimanan kita, akidah kita, sebagai nikmat tertinggi itu luar biasa dahsyatnya. Dan ancaman terhadap nikmat iman dan akidah itu ada, secara umum ada 2 macam. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu menjadi senjata iblis dan setan dalam upayanya untuk menyelewengkan, untuk menyesatkan, untuk menjerumuskan. Jadi manusia, orang-orang beriman dari jalan Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah senjata syubhat. Syubhat di sini bukan maksudnya adalah sesuatu yang samar. Berupa kerancuan pemikiran, kesesatan pemikiran yang dibungkus dengan bungkus tertentu yang tampaknya benar padahal sesat. Dan itu setiap saat ada. Pemikiran-pemikiran yang menyelewengkan, menyimpang dari pemikiran akidah yang lurus. Sejak awal sejarah Islam sudah ada. Setelah Nabi SAW wafat, masih di zaman sahabat, itu sudah muncul benih-benih penyimpangan pemikiran akidah. Dan banyak kaum muslimin yang kemudian terbawa, terpengaruh. Makanya kemudian muncul firqah-firqah sesat. Yang pertama kaum Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Jahmiyah, dan ada bermacam macam. Masing-masing sesuai dengan zamannya. Itu ada. Di kita meskipun pemikiran-pemikiran mereka yang seperti itu ada. Hanya saja yang mungkin yang lebih banyak dan dominan untuk saat ini, selain
penyimpangan akidah warisan masa yang dulu, itu yang modern sekarang ini banyak. Pemikiran sekularisme, liberalisme, pluralisme, semua agama itu sama. Pemikiran yang menggerus, mendegradasi akidah kaum muslimin tentang pentingnya agama. Orang beragama, ngaji sejak kecil. Tapi hanya karena cinta monyet itu bisa ganti agamanya. Agama dipahami hanya seperti identitas yang dipasang di KTP. Sama dengan ini alamatnya di mana, artinya apa. Yang itu bisa pindah-pindah. Sama, Islam diganti apa gitu. Padahal ini itu bahagia celaka. Ini surga neraka. Tapi ringan aja. Karena memang penanaman akidah sendiri sangat lemah. Dan banyak sekali yang seperti itu. Di samping juga berbagai praktek dalam kehidupan yang merupakan pelanggaran dan juga penyimpangan yang bisa menggerogoti akidah, itu banyak di masyarakat kita. Di antara ancaman akidah dari sisi pemikiran, pemahaman dan praktek itu dari ini dunia klasik ya, yang ada hubungannya dengan kerjasama manusia dengan alam gaib jin, yang menghasilkan dunia perdukunan, persihiran, perkelenikan, dan berbagai macam yang seperti itu. Ternyata sepanjang sejarah ini banyak. Tidak hanya di zaman masyarakat primitif, di zaman masyarakat modern sekarang pun keyakinan itu juga banyak. Di kalangan para terpelajar, di perguruan tinggi, di pejabat-pejabat tinggi, level keyakinan perdukunnya juga level tinggi juga. Sampai saat ini, kecuali yang Allah lindungi dan rahmati, di tengah persaingan kehidupan, persaingan dagang, persaingan jabatan, persaingan karir, yang seharusnya untuk melindungi diri kita, orang beriman itu, ada Allah. Kita isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kita isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita istighatsah kepada Allah Ta'ala. Ini orang Islam, sholat tiap hari. Dengan entengnya minta perlindungan kepada si A, si B, si C. Dikasih keris, dikasih cincin, dikasih itu. Ini yang melindungi. Kalau saya nggak bawa ini, saya selamat. Saya nggak selamat. Di mana Allah? Itu banyak. Sampai saya dengar salah seorang ustadz itu di kalangan teman-temannya itu sempat menjadi anggota dewan. Mungkin hanya beliau yang tidak pakai cincin aki. Ini muslim. Gara-gara itu semakin ditakuti. Ini tinggi sekali. Udah nggak pakai cincin lagi. Nggak kelihatan itu. Pelindungnya nggak kelihatan. Memang nggak kelihatan Allah. Semuanya pakai. Dan itu dengan keyakinan kalau nggak pakai itu saya nggak akan selamat. Mohon maaf. Dan dulunya bisnis, Masya Allah. Dunia pejabat, Masya Allah. Termasuk dalam dunia cinta. Cinta ditolak, dukun bertindak. Sampai detik ini. Saya kemarin lusa ada sepintas kita ada tayangan televisi. Itu menampilkan salah seorang ibu-ibu yang jadi korban. Karena nolak cinta
Itu Masya Allah. Ditangani karena dihadirkan seorang dokter sekaligus dia peruqyah. Itu katanya dihitung berhasil dikeluarkan dari tubuhnya itu nggak tahu 2.000 atau 3.000 paku. Dan bekas operasi mengeluarkan paku itu di tangan, kaki itu ditunjukkan. Luka-lukanya itu bekas-bekasnya, na'udzubillah. Real terlihat itu seperti itu. Dan banyak yang seperti itu macam-macam. Itu ada di masyarakat kita. Dan komoditi perdukunan, persihiran. Terus ada sihir itu, ada sihir hitam, ada sihir putih. Nggak hitam, nggak putih, semua sihir haram. Jadi gitu. Itu banyak. Nah, bagaimana perhatian kita untuk menjaga kemurnian iman kita dari itu semuanya? Itu dari sisi pemikiran, pemahaman. Pembentengannya adalah dengan kita, ya apa itu, membekali diri dengan ilmu. Karena banyak di antara mereka itu tidak paham bahwa pemikiran ini itu mengganggu. Memang tidak semuanya sampai membuat seseorang itu murtad kafir. Tapi setidaknya bahwa ya kemurnian akidah dan iman tauhidnya itu rusak. Berpotensi untuk mengganggu itu. Nah, di sisi yang lain ada keimanan itu kan keimanan rasa hati. Jadi kalau itu membentengi dan menjaganya dengan kita, hadisnya mengatakan kaidahnya ihfadillah yahfazka. Yang bisa menjaga iman dan akidah kita itu Allah Ta'ala. Maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang kita harus yakin, yang bisa menjaga iman kita, akidah kita hanya Allah Ta'ala. Dan kita butuh, coba, seberapa sering kita tiap hari doa khusus, ya Allah jagalah iman, jagalah akidah, dalam bentuk doa, meminta. Lebih banyak mana kita minta doa, minta harta duniawi dengan minta dijaganya iman dan takwa kita, kesolehan diri kita, kesehatan iman keluarga dan anak-anak kita. Kita doa minta harta, silakan. Disyariatkan dan diperintahkan. Minta kesehatan fisik, penting. Selalu. Tapi lebih penting lagi adalah kita minta agar supaya iman kita, tauhid kita, akidah kita dijaga Allah Ta'ala. Dan ini sebagai bukti bahwa kita betul-betul memberikan perhatian yang sangat besar. Itu terhadap nikmat iman dan kita ada upaya. Tentu di samping kita berusaha untuk memenuhi hak-hak Allah, ihfadillah, menjaga hak Allah, iman kita kepadanya, ibadah kita kepadanya, ketaatan kita kepadanya, sebisa mungkin ketika ada kesalahan kita banyak tobat dan istighfar. Jadi gitu. Di samping itu, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa dengan kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, dan itu lebih banyak daripada doa dan permohonan kita untuk yang lain-lain. Karena ini yang paling penting, ini yang paling utama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan menjaga serta melindungi serta membentengi iman dan tauhid kita, sehingga iman kita ini selama apa itu kehidupan kita tetap terjaga, terlindungi, dan menjadi iman yang terbentengi sampai akhir hayat kita kembali ke Allah Ta'ala dalam keadaan iman, takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.